Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa 5M Production yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengangkat kisah balasan-balasan orang yang bersedekah. Dalam buku Kama Tadiyatuna yang ditulis oleh Syekh Syed Abdullah Sayyid Abdurrahman Ar-Rifai mengisahkan, pada suatu hari Abdullah bin Ja'far At-Tayyar keluar menuju ladang miliknya. Ia singgah di sebuah kebun kurma kepunyaan suatu kaum yang dijaga seorang budak hitam. Budak itu membawa 3 potong roti makanannya. Kemudian tiba-tiba ada seekor anjing masuk ke kebun dan mendekatinya. Lalu budak hitam itu melemparkan sepotong rotinya ke arah anjing dan langsung dimakan. Kemudian ia melempar potongan kedua dan ketiga. Anjing itu pun langsung melahapnya. Ketika itu Abdullah bin Ja'far memperhatikannya, lalu bertanya, "Wahai budak, berapa banyak bekal makananmu untuk setiap hari?" Budak itu menjawab, "Seperti yang engkau lihat." Abdullah bertanya, "Lah, kenapa engkau lebih mendahulukan anjing ini daripada dirimu sendiri?" Ia menjawab, "Nah, negeri kami bukanlah negeri yang hidup di dalamnya anjing. Artinya, anjing ini datang dari tempat yang jauh dan dalam keadaan lapar, maka aku enggan menolaknya." Abdullah bertanya, "Sekarang apa yang akan kamu perbuat?" Ya, karena kamu tidak makan lagi, tidak ada makananmu. Budak itu menjawab, "Aku akan menahan rasa laparku untuk hari ini." Masya Allah. Kemudian Abdullah bin Ja'far bergumam, "Mengapa aku mencela seorang yang dermawan? Sungguh budak ini lebih dermawan dibandingkan aku." Kemudian Abdullah bin Ja'far tersebut membeli kebun kurma itu berikut peralatannya dan sekaligus budaknya. Lalu budak itu dimerdekakannya, sementara kebun yang penuh pohon kurma dan peralatannya dihadiahkan untuk budak tersebut. Masya Allah. Subhanallah. Budak itu berkata, "Jika semua itu telah engkau berikan kepadaku, maka sekarang aku akan berikan untuk kebutuhan fi sabilillah." Artinya dia infakkan lagi kebun kurma itu. Subhanallah, ya. Luar biasa, ya, jamaah sekalian beliau Subhanahu wa taala. Maka mendengar hal itu, Abdullah semakin tercengang lalu berkata, "Betul-betul dia dermawan. Sedangkan aku sangat bakhil. Tidak boleh dia lebih unggul terus." Nah, demikianlah persaingan dalam beramal kebaikan. Ya, tadinya penjaga kebun tersebut adalah budak. Dikarenakan kedermawanannya, maka kemudian ia dimerdekakan, ia menjadi teladan untuk orang lain. Ya, subhanallah. Perhatikan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia bersedekah kepada anjing, ya. Padahal anjing kalau kita pikir ya binatang yang tidak mulia, ya. Bahkan binatang yang haram kita makan. Tetapi subhanallah, ya, karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala ingin berbuat kebaikan dan bersedekah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik, ya, dengan dibebaskannya dia dari perbudakan dan diberikan pohon kurma. Ya. Ya, walaupun dia sudah diberikan kebun kurma, tetapi subhanallah karena betul-betul dia dermawan, dia suka bersedekah, maka itu pun disedekahkan. Subhanallah. Nah, walaupun Abdullah bin Ja'far At-Tayyar radhiyallahu anhu ini seorang yang terkenal dermawan, tetapi ketika ia melihat kedermawanan budak tersebut, dia menyadari bahwa budak itu lebih dermawan daripada dirinya. Nah, lihatlah para jamaah sekalian Subhanahu wa taala, walaupun pada awalnya budak itu tidak memiliki bekal makanan kecuali 3 potong roti, namun dia rela memberikannya kepada anjing tersebut. Padahal jelas budak tersebut memerlukan makanan. Ini semua ia lakukan karena rasa ingin mendapatkan pahala yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan karena ia mencintai kebaikan. Budak hitam itu menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yajzil mutasaddiqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang senantiasa bersedekah. Nah, itulah salah satu bentuk amal kebaikan yang perlu dilombakan dan dilakukan oleh segenap kaum yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun
Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ya, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna, keimanan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Maka jemaah sekalian subhanahu wa ta'ala, ambillah pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.